Tahun 1260, sebuah era yang penuh dengan ketidakpastian dan ketakutan. Bayangkan dunia yang diselimuti ketakutan, di mana setiap hari adalah perjuangan untuk bertahan hidup. Kekaisaran Mongol, badai penaklukan yang tak henti-hentinya, telah menyapu Asia, menghancurkan segala yang ada di jalannya. Dari abu kota-kota yang jatuh, kekuatan baru muncul di timur, membawa harapan baru. Namanya Saifuddin Qutuz, suar harapan melawan kegelapan yang mendekat, seorang pemimpin yang tak gentar. Dia adalah Sultan Mesir, seorang pejuang yang ditempa dalam api kesulitan, siap menghadapi musuh yang tampaknya tak terkalahkan. Nama Qutuz akan selamanya terukir dalam sejarah, sebagai simbol keberanian dan ketahanan. Dia adalah pahlawan yang berani menantang gerombolan Mongol yang tampaknya tak terkalahkan, membawa harapan bagi banyak orang. Kemenangannya di pertempuran Ain Jalut lebih dari sekadar kemenangan militer, itu adalah titik balik dalam sejarah. Ini adalah bukti kekuatan iman, keberanian, dan persatuan dalam menghadapi rintangan yang luar biasa, sebuah pelajaran bagi generasi mendatang. Kisah Qutuz adalah kisah epik yang menggugah tentang ketahanan dan perlawanan, sebuah narasi yang menginspirasi. Ini adalah pengingat yang kuat bahwa bahkan di masa-masa tergelap, secercah harapan dapat menyalakan api pembebasan, membawa cahaya ke dalam kegelapan. Inilah warisan Saifuddin Qutuz, pejuang yang melawan arus sejarah, dan melawan segala rintangan, menang. Sebuah warisan yang dikenang selamanya. Perjalanan Saifuddin Qutuz dimulai jauh dari istana megah Mesir. Lahir dari keluarga bangsawan di jantung Asia Tengah, kehidupan awalnya hancur oleh invasi brutal Mongol. Dia ditangkap, putaran nasib yang kejam yang mendorongnya ke dunia perbudakan yang brutal. Dijual sebagai seorang mamluk, Qutuz diangkut ke Mesir. Tanah ini, yang dulunya merupakan mercusuar peradaban, sekarang berada di bawah kendali Kesultanan Ayyubiyah. Ini adalah masa ketidakpastian yang besar, dengan bayangan kekaisaran Mongol yang tampak besar. Namun, mamluk bukanlah budak biasa. Dilatih secara ketat dalam seni perang dan kenegaraan, mereka adalah kekuatan yang kuat dalam masyarakat Mesir. Bagi Qutuz, pengasingan yang dipaksakan ini menjadi wadah, menempa dalam dirinya ketahanan dan kecemerlangan strategis, yang suatu hari nanti akan membentuk nasib bangsa-bangsa. Di dalam barisan Mamluk, Qutuz dengan cepat membedakan dirinya. Kepemimpinan alami dan kecerdasan taktisnya tidak luput dari perhatian. Dia naik pangkat, mendapatkan rasa hormat dari sesama prajurit dan kekaguman dari atasannya. Dinasti Ayyubiyah, bagaimanapun, runtuh dari dalam, dilemahkan oleh perselisihan internal dan ancaman Mongol yang selalu ada. Dalam lingkungan yang penuh gejolak inilah, Qutuz merebut takdirnya. Dalam langkah yang berani, dia menggulingkan Sultan Ayyubiyah terakhir, mengklaim tahta Mesir untuk dirinya sendiri. Kenaikannya mengirimkan gelombang kejutan ke seluruh wilayah. Seorang mamluk, mantan budak, sekarang duduk di atas tahta Firaun. Ini adalah bukti ambisinya yang tak tergoyahkan dan keadaan luar biasa saat itu. Kekaisaran Mongol, di bawah kepemimpinan Hulagu Khan yang kejam, melanjutkan pawai penaklukannya yang tak henti-hentinya. Baghdad, permata dunia Islam, jatuh pada tahun 1258. Kekhalifahan Abbasiyah selama berabad-abad menjadi jantung peradaban Islam, padam dalam gelombang darah dan api. Berita jatuhnya Baghdad mengirimkan gelombang teror ke seluruh dunia Islam. Tentara Mongol, yang tampaknya tak terkalahkan, kini siap menyapu Mesir, benteng terakhir kekuatan Islam. Di saat krisis ini, semua mata tertuju pada Qutuz, Sultan yang baru dinobatkan. Hulagu Khan, mabuk karena penaklukan, mengirim utusan ke Qutuz, menuntut penyerahannya segera. Pesannya jelas, tunduk atau menghadapi pemusnahan. Qutuz, bagaimanapun, bukanlah orang yang bisa ditakut-takuti untuk tunduk. Dalam tindakan keberanian yang menantang, dia secara terbuka mengeksekusi para utusan Mongol. Bagian 5, Elang Mesir. Pembangkangan Qutuz bergema di seluruh dunia Islam, menyebar seperti api di padang rumput kering. Itu adalah suar harapan di masa keputusasaan, sebuah tanda bahwa perlawanan masih mungkin. Dia tahu bahwa pertempuran yang akan datang melawan Mongol akan menentukan nasib Islam dan masa depan Mesir. Dengan semangat yang lahir dari kebutuhan, dia mengumpulkan rakyatnya di bawah panjinya, mempersiapkan mereka untuk pertempuran yang akan datang. Dia mengerti bahwa kelangsungan hidup Mesir bergantung pada penyatuan dunia Islam yang retak, dan dia bertekad untuk menyatukan mereka.
Dia menjangkau para penguasa Muslim saingan, menjalin aliansi dan memperbaiki luka lama, menciptakan jaringan dukungan yang kuat. Karisma dan tekadnya yang tak tergoyahkan, terbukti menjadi kekuatan yang kuat, menginspirasi dan memotivasi pasukannya. Menyatukan tentara Muslim yang pernah terpecah di bawah komandonya, menciptakan pasukan yang kuat dan bersatu. Qutuz terjun ke persiapan perang. Dia memperkuat pertahanan Mesir, melatih pasukannya tanpa henti, memastikan mereka siap untuk menghadapi musuh yang tangguh, dan menyusun strategi brilian untuk melawan mesin perang Mongol, menggunakan kecerdikan dan pengalaman militernya. Dia tahu bahwa kemenangan akan membutuhkan lebih dari sekadar keberanian. Itu akan menuntut kelicikan, disiplin, dan persiapan yang matang. Dan keyakinan yang tak tergoyahkan pada kehendak Tuhan, percaya bahwa takdir ada di pihaknya. Bagian 6. Gema Ain Jalut. Tentara Islam dan Kekaisaran Mongol bentrok di dataran Ain Jalut, tidak jauh dari kota kuno Yerusalem. Saat itu tanggal 3 September Zindi 2260, hari yang akan menentukan nasib peradaban. Tentara Mongol, yang dipimpin oleh jenderal berpengalaman Kit Buka, adalah kekuatan yang tangguh. Mereka ahli dalam peperangan berkuda, panah mereka menghujani kematian dari jauh. Mereka percaya diri, mengharapkan kemenangan yang cepat dan menentukan. Qutuz, bagaimanapun, telah merencanakan dengan hati-hati. Dia tahu bahwa dia tidak bisa berharap untuk mengalahkan Mongol dalam pertarungan langsung. Dia akan menggunakan elemen kejutan, memancing Mongol ke dalam jebakan yang disiapkan dengan hati-hati. Panggung diatur untuk salah satu pertempuran paling penting dalam sejarah manusia. Udara berderak dengan antisipasi, karena nasib dunia Islam tergantung pada keseimbangan. Bagian 7. Hari ketika kuda-kuda minum banyak. Pertempuran Ain Jalut adalah pusaran baja dan amarah. Qutuz, ahli strategi, melaksanakan rencananya dengan sempurna. Dia berpura-pura mundur, menarik Mongol yang terlalu percaya diri ke lembah yang sempit. Kemudian, saat tentara Mongol menyerbu ke depan, ingin membunuh, Qutuz melancarkan jebakannya. Pasukan Muslim yang tersembunyi muncul dari bukit-bukit sekitarnya, menghujani musuh yang terkejut dengan panah. Kavaleri Mamluk, yang terbaik di dunia, menghantam sisi-sisi Mongol, pedang mereka haus darah. Gelombang pertempuran berbalik. Bangsa Mongol yang terbiasa dengan kemenangan, menjadi kacau balau. Formasi mereka runtuh, panah mereka jatuh tanpa bahaya. Saat malam tiba, tentara Mongol yang dulunya perkasa hancur. Kit Buka, jenderal mereka, terbunuh. Impian penaklukannya terkubur di debu Ain Jalut. Bagian 8. Warisan yang ditempa dalam iman. Kemenangan di Ain Jalut mengirimkan gelombang kejut ke seluruh dunia. Kemajuan Mongol yang tampaknya tak terkalahkan telah dihentikan. Dunia Islam yang berada di ambang pemusnahan menghela nafas lega bersama. Saifuddin Qutuz kembali ke Kairo dengan kemenangan, dipuji sebagai penyelamat Islam. Kemenangannya lebih dari sekadar kemenangan militer. Ini adalah titik balik dalam sejarah, menandai awal kemunduran Kekaisaran Mongol dan kebangkitan dunia Islam. Qutuz, mantan budak yang naik menjadi sultan, telah mengukir namanya dalam sejarah. Dia dikenang bukan hanya karena kejeniusan militernya, tetapi juga karena imannya yang tak tergoyahkan dan komitmennya terhadap keadilan. Dia membangun kembali Mesir, melindungi seni dan ilmu pengetahuan, dan membangun warisan toleransi dan kemakmuran. Bagian 9. Semangat yang tak tergoyahkan. Kisah Saifuddin Qutuz adalah bukti semangat manusia yang tak tergoyahkan, sebuah kisah yang telah menginspirasi banyak generasi. Ini adalah kisah tentang keberanian dalam menghadapi rintangan yang luar biasa, tentang tekad yang tidak pernah pudar meskipun menghadapi tantangan yang tampaknya tak teratasi, tentang iman yang menggerakkan gunung, dan keyakinan yang tidak pernah goyah, dan tentang kekuatan persatuan untuk mengatasi tantangan yang paling menakutkan sekalipun, menunjukkan bahwa bersama-sama kita lebih kuat. Kemenangannya di Ain Jalut berfungsi sebagai suara harapan bagi semua orang yang berjuang melawan penindasan dan ketidakadilan, mengingatkan kita akan pentingnya keberanian. Itu mengingatkan kita bahwa bahkan di saat-saat tergelap kita, ada cahaya yang bisa kita temukan jika kita tidak menyerah. Kita tidak boleh menyerah pada keputusasaan, karena harapan selalu ada di dalam hati kita. Karena di dalam diri kita masing-masing terdapat potensi untuk menjadi hebat, untuk mencapai hal-hal besar. Kita semua memiliki kapasitas untuk mengatasi kesulitan, untuk bangkit dari kegagalan,
dan untuk terus maju, untuk memperjuangkan apa yang kita yakini, dan untuk melindungi apa yang kita cintai, dan untuk meninggalkan warisan yang akan menginspirasi generasi-generasi mendatang, memberikan mereka contoh keberanian dan ketekunan. Inilah warisan abadi Saifuddin Qutuz, budak yang menjadi sultan, pejuang yang menentang kekaisaran, dan simbol dari semangat yang tak tergoyahkan, dan pahlawan yang keberaniannya menyelamatkan peradaban, menginspirasi kita semua untuk tidak pernah menyerah.